Minasan, untuk mengenang para hunter yang tewas dalam insiden raid di Pulau Jeju, pemerintah Korea lalu membuat sebuah monumen pahlawan sebagai tempat pemakaman bagi para korban. Sung Jin-woo dan seluruh hunter Korea datang menghadiri upacara pemakaman tersebut untuk memberikan penghormatan terakhir, terutama bagi almarhum Min Byung-gu. Sung Jin-woo akhirnya bertemu dengan Madam Selner sebagai satu-satunya orang di dunia yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan hunter melewati batasnya. Ketika mencoba menerawang Jin-woo, Madam Selner bertemu dengan sosok yang sangat menakutkan hingga membuatnya berteriak histeris ketakutan. Madam Selner menyebut jika Jin-woo satu-satunya raja yang tidak memiliki batasan kekuatan. Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Di kantor Asosiasi Hunter, Go Gun-hee yang berada di ruangannya terlihat masih berkabung dan sedih mengenang kematian Hunter Min Byung-gu. Walaupun ia sudah pensiun menjadi seorang hunter, namun tetap bertanggung jawab untuk membantu raid di Pulau Jeju bersama dengan hunter lainnya. Go Gun-hee menganggap itu merupakan suatu pengorbanan yang sangat mulia, di mana kejadian tersebut membuat hatinya menjadi terluka. Go Gun-hee merasa jika kedepannya pasti akan lebih banyak rintangan yang akan muncul, dan ketika itu terjadi, mungkin hal tersebut akan memakan tidak hanya satu korban jiwa saja. Tiba-tiba suara ponsel berdering. Ternyata itu dari salah seorang staf asosiasi yang mengabarkan bahwa ada gate rank B muncul di tengah-tengah jalan. Menurut Go Gun-hee, gate rank B bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan oleh tim penyerang biasa. Ia pun segera menghubungi guild besar untuk membantu menyelesaikan gate rank B. Tapi sesaat kemudian Go Gun-hee teringat kembali jika lokasi munculnya gate rank B berada di daerah yang tidak jauh dari kantor guild yang akan dibuka oleh Sung Jin-woo. Sementara itu, Jin-woo yang sedang mengendarai mobilnya masih tampak bingung dengan reaksi yang ditunjukkan oleh Madam Selner saat sedang mencoba menerawangnya. Jin-woo pun penasaran seperti apa sosok yang dilihat oleh Madam Selner. Apakah hal tersebut berhubungan dengan sistem? Jika bukan itu, lalu apa sebenarnya yang membuat Madam Selner terlihat sangat ketakutan seperti melihat sesosok hantu dan tampak tidak ingin bertemu dengan Jin-woo lagi? Kita pun diperlihatkan jalan tol yang tadinya lenggang berubah menjadi sangat macet, sehingga membuat kendaraan yang melintas tidak bisa bergerak. Jin-woo kemudian menerima panggilan dari ketua asosiasi hunter Go Gun-hee, lalu menanyakan apakah ada suatu masalah. Go Gun-hee mengabarkan jika ada sebuah gate muncul di tengah jalan tol. Mendengar hal tersebut membuat Jin-woo berpikir jika kemacetan parah yang terjadi saat ini akibat dari gate rank B yang muncul di tengah jalan. Melalui telepon, Go Gun-hee kemudian bertanya apakah Jin-woo bisa menangani gate rank B seorang diri. Jin-woo pun menjawab apakah ia bisa melakukan hal tersebut tanpa izin. Mendengar hal itu membuat Go Gun-hee tertawa. Go Gun-hee berkata, memangnya saat ini Jin-woo bisa mendapat izin dari mana? Jin-woo yang masih belum paham menyebut jika izin tersebut berasal dari asosiasi hunter. Go Gun-hee kembali bertanya, saat ini yang memberikan perintah menurutmu siapa? Setelah beberapa saat, akhirnya Jin-woo pun mengerti. Jin-woo tersenyum sambil menyebut jika itu berasal dari sang ketua. Mendengar hal tersebut, Go Gun-hee kembali tertawa dan mengatakan agar Jin-woo tidak perlu lagi khawatir akan hal tersebut. Sebelum menyudahi pembicaraan, Jin-woo pun mengucapkan terima kasih pada ketua asosiasi. Kita pun diperlihatkan gerbang gate rank B yang berada di tengah jalan tol yang sedang dijaga ketat oleh anggota asosiasi hunter Korea. Ada pula seorang wartawan yang sedang melakukan siaran untuk mengabarkan bahwa sebuah gate muncul di jalan raya pantai barat. Sementara itu, Jin-woo yang berjalan mendekati gate justru dicegat oleh seorang anggota asosiasi hunter yang melarangnya masuk tanpa izin. Sesaat kemudian, staf tersebut baru sadar jika orang yang ditegurnya adalah hunter rank S, Sung Jin-woo.
Para warga dari atas mobil tampak terkejut melihat seorang hunter rank S, apalagi dia adalah Sung Jinwoo yang datang untuk menyelesaikan get rank B seorang diri. Staf yang agak menyebalkan tersebut menanyakan bagaimana Jinwoo bisa berada di sini. Meskipun Jinwoo adalah rank S, mereka tidak akan membiarkannya mengabaikan segala proses regulasinya. Staf tersebut juga menanyakan apakah Jinwoo sudah mendapatkan izin dari asosiasi. Dan meskipun sudah mendapatkan izin, mereka tidak bisa membiarkannya masuk karena jumlah anggota hunternya tidak cukup. Melihat staf yang terus ngegas, Jinwoo merasa agak kesal karena kondisi di lapangan sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Go Gun-hee sebelumnya. Jinwoo lantas segera menghubungi Go Gun-hee dan menyampaikan bahwa ia sudah sampai di lokasi gate, namun ada sedikit masalah. Mendengar hal tersebut, Go Gun-hee segera meminta Jinwoo untuk memberikan teleponnya kepada staf yang rese tersebut. Staf tersebut mulai panik dan takut menerima panggilan, lalu menanyakan siapa yang menelpon. Jinwoo dengan santai menyebut jika itu adalah seseorang yang tidak bisa ia abaikan. Itu adalah ketua. Staf yang menerima telepon dari Go Gun-hee terlihat seperti harimau yang kehilangan taringnya karena dimarahi oleh orang nomor 1 di organisasinya. Dengan gemetar, staf tersebut berjanji akan melakukan sesuai dengan perintah. Kena deh. Tanpa berlama-lama, Jinwoo pun berjalan memasuki gate rank B. Staf yang dongkol itu lalu mengumpat agar Jinwoo tersandung lalu terjatuh sehingga kakinya patah. Waduh, kok malah didoain yang tidak-tidak ya? Namun siapa sangka sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Para anggota asosiasi hunter yang berada di luar gate menjadi panik melihat warna gate rank B yang berubah menjadi red gate. Sontak, staf yang tadi mengumpat pun menyesal karena menganggap itu terjadi akibat ia berdoa Jinwoo terluka. Nah, setelah memasuki gate, Jinwoo tampak kesal karena berada di tengah hutan disertai hujan lebat. Ia pun segera menyimpulkan bahwa ia sedang berada di dalam red gate, di mana jalan keluarnya sudah tertutup. Jinwoo pun merasa terlalu memaksakan diri, tapi Jinwoo mengingat sosok ibunya yang berharap agar putranya bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Jinwoo juga mengingat perkataan ibunya yang menyebutkan jika ia tidak bisa merubah fakta kalau putranya seorang hunter yang mengalami fenomena kebangkitan kedua. Apalagi sekarang ia sudah menjadi rank S, sehingga tanggung jawab yang diterimanya akan menjadi lebih besar lagi untuk menyelamatkan banyak nyawa dari ancaman monster seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Ibu Jinwoo menjelaskan bahwa sebelum ayahnya menjadi hunter, rupanya dia dulu menjadi seorang pemadam kebakaran. Ibu Jinwoo pun jatuh cinta kepada ayahnya ketika melihatnya dengan gagah dan berani menyelamatkan orang. Namun karena Jinwoo juga adalah putra dari ayahnya, sehingga ibunya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ibu Jinwoo hanya meminta Jinwoo tidak terlalu memaksakan dirinya. Jinwoo terlihat senang dan bahagia karena ibunya tidak menentang sama sekali untuk melakukan pekerjaannya sebagai hunter rank S. Jinwoo merasa saat ini red gate yang ia masuki tidak terasa sulit baginya dibandingkan sebelumnya. Jinwoo bertekad akan menyelesaikan red gate ini dalam waktu sehari. Kita pun diperlihatkan segerombolan monster bertopeng yang keluar dari balik pepohonan. Saat itu pula, Jinwoo memanggil seluruh tentara bayangannya untuk bertarung melawan monster tersebut. Dan pertarungan antara tentara bayangan melawan monster bertopeng pun berlangsung. Para Shadow Infantry terlihat terus menekan pergerakan monster tersebut. Tetapi di bagian belakang ada Shadow Magician yang menggunakan sihirnya untuk membakar para monster. Sementara 4 jenderal dari tentara bayangan milik Jinwoo dengan cepat bergerak menuju ke pertempuran. Prinsip Jinwoo adalah seorang hunter dilahirkan untuk memburu. Dan monster bukanlah satu-satunya musuh bagi seorang hunter. Terlihat Hunter Cha bersama gurunya Song Kyul yang sedang berlatih pedang. Hunter harus berhati-hati agar mereka juga tidak jadi yang diburu, karena posisi tersebut bisa berubah kapanpun sehingga hunter kelas atas tidak bisa lengah sedetik pun, bahkan jika ada ratusan atau ribuan yang diburunya, karena proses berburu tidak akan berakhir.
Kita pun diperlihatkan Jenderal Igris membunuh para monster menggunakan pedang dan belatinya. Sedangkan Iron menyerang menggunakan kapaknya hingga kepala monster tersebut menjadi hancur. Sementara itu, terlihat Baek Yeon-woo dan Choi Jung-in terus bersaing untuk meningkatkan reputasi guildnya. Lalu ada Task yang menggunakan skill Hymn of Giants untuk bertarung bersama dengan Tank sehingga berhasil membantai para monster tersebut. Adegan juga berpindah di mana Ma Dong-wook sedang terlihat meledek Park Jong-soo hingga membuatnya marah. Kemudian Lim Tae-gyu nampak kesal dan jengkel melihat tingkah dari Lee Min-sung. Lalu ada Beru yang berhasil menyelesaikan tugas dari sang master sambil memegangi topeng monster yang telah ia kalahkan. Serta Jin-ah bersama ibunya yang terlihat sangat bahagia sedang berbelanja di supermarket. Di bawah guyuran hujan, Jin-woo pun berjalan melewati para prajurit bayangannya yang berlutut untuk menghormati sang master Shadow Monarch. Dengan tatapan dingin, Jin-woo yang bersemangat memerintahkan para prajuritnya untuk pindah ke tempat selanjutnya. Karena saat ini tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya untuk berburu. Waduh, tampan banget ya Oppa Jin-woo. Kemudian di suatu tempat, seorang hunter yang sedang melakukan raid tampak terkejut melihat seorang monster yang muncul di hadapannya. Rupanya itu adalah Silat, sang Monarch Force yang sedang mencari pecahan cahaya yang terang. Tidak lama kemudian, sesosok monster keluar dari portal itu. Dia adalah Yogumun. Kedatangannya untuk memberikan informasi kepada Silat jika si Shadow Monarch berada di wilayah bagian timur. Mendengar informasi tersebut, Silat menyebut jika yang dimaksud adalah wilayah kecil timur tempat di mana Shadow Monarch berada. Bukannya Yogumun lah yang seharusnya mengawasi tempat tersebut. Yogumun menjelaskan jika para rulers akan mencoba melepaskan Legia di daratan di bagian selatan wilayah itu, sehingga ia akan pergi ke sana. Silat kemudian menanyakan bagaimana dengan Shadow Monarch. Yogumun menjawab bahwa dia tidak akan menjadi masalah selama ahli strategi mereka tetap menjalankan rencananya. Ia juga menjelaskan bahwa ada sebuah berita yang sangat menarik, yaitu dipastikan jika di sana akan ada pecahan cahaya yang dimiliki oleh rulers. Berita tersebut membuat Silat menjadi senang. Lalu Yogumun bertanya apa yang akan dilakukan oleh Silat dengan itu. Silat menjawab yang penting Yogumun bersedia memberikan hal tersebut kepadanya. Tiba-tiba Silat dikejutkan dengan kehadiran seseorang. Ia merasa jika mereka berdua sudah terlalu menarik perhatian sejauh ini. Silat menganggap jika orang tersebut tidak mungkin memiliki sebuah pecahan cahaya dari The Rulers. Ia penasaran mengapa orang tersebut memperlihatkan dirinya. Mungkinkah orang tersebut berencana untuk menghalangi tujuan mereka? Ternyata orang itu adalah Sung Il-hwan yang merupakan hunter rank S Korea alias ayah Jin-woo. Dengan tatapan dingin dan marah, ia menanyakan apakah wilayah kecil bagian timur yang mereka sebutkan tadi adalah Korea. Sambil tersenyum, Silat bertanya, kenapa juga Sung Il-hwan ingin tahu? Yogumun yang hendak memasuki portal lalu memperingatkan Frost Monarch untuk tidak membuang waktu meladeni orang tersebut. Yogumun mengajak Silat untuk segera pergi. Kemudian dengan percaya diri, Silat menantang Sung Il-hwan apakah ia bisa menghentikan mereka dengan kemampuan yang ia miliki. Tanpa basa-basi, Sung Il-hwan lantas mengeluarkan senjata belatinya. Dengan cepat ia menerjang Silat karena tidak akan membiarkannya pergi. Dengan mudah, Silat menggunakan sihir esnya untuk menghentikan serangan dari Sung Il-hwan. Sambil tersenyum, Silat menatap wajah Sung Il-hwan yang berusaha menembus pertahanannya. Dan sebuah ledakan besar pun terjadi akibat benturan energi yang begitu kuat dari keduanya. Menyala abangku! Kembali ke dalam Red Gate, bos monster yang menguasai dungeon tersebut tampak terkejut melihat Sung Jin-woo. Bos tersebut menyebut Jin-woo sebagai seorang bajingan yang telah membantai saudara-saudaranya. Pertama-tama, ia mengakui dan terkesan pada Jin-woo yang datang sendirian dan berbicara dengan bahasa mereka. Tapi ini akhir dari perjalanan Jin-woo. Bos dungeon pun berteriak memanggil para kawanannya untuk membantunya membunuh Sung Jin-woo. Beberapa saat kemudian,
teriakannya itu tidak ada yang merespon. Tentu saja hal itu membuat bingung bos tersebut. Jinwoo yang berdiri di bawah derasnya hujan menganggap kesendirian bos Denjin itu sebagai hal yang lucu. Ia pun memanggil para prajurit bayangannya. Sesaat kemudian, seluruh prajurit bayangan keluar dari balik semak sambil membawa mayat dari monster yang telah mereka bantai. Melihat hal tersebut, membuat bos Denjin terkejut dan tidak percaya seluruh kawanannya sudah dibantai. Bagaimana bisa? Tiba-tiba ada sesuatu yang dilemparkan ke wajah bos Denjin. Ternyata itu adalah potongan dari kepala pasukannya yang dilempar oleh Beru yang sedang duduk di atas tugu sambil memegangi 3 kepala monster yang telah ia bunuh. Sontak, bos Denjin tercengang tak percaya dan dengan tatapan dingin ia menyuruh pasukannya untuk menyerang bos Denjin tersebut. Mendengar perintah dari sang master, Beru, Tang, Igris, High Orc, dan Iron dengan cepat melompat menerjang para monster yang tersisa. Serangan dari High Orc dan Iron mampu menghempaskan para monster yang tersisa. Ada pula 2 monster yang berusaha menyerang Jinwoo, tapi berhasil dihentikan oleh Tang menggunakan cakar besarnya. Bos Denjin yang sudah frustasi pun berteriak sambil memegang kapaknya. Ia mencoba menyerang Jinwoo, namun tentu saja ada 2 jenderal bayangan, yaitu Igris dan Beru, yang tidak akan membiarkan sang master terluka. Dengan cepat, serangan mereka berdua berhasil memotong lengan dan kaki bos tersebut. Tas kemudian menggunakan skill Hymn of Protection, lalu dilanjutkan dengan menggunakan skill Reverse Gravity, sehingga membuat tubuh bos Denjin tersebut tidak bisa bergerak karena tekanan yang sangat kuat. Jinwoo yang berjalan semakin dekat ke arah bos yang sudah dalam keadaan tidak berdaya, lalu menyuruhnya menjawab pertanyaan. Rasa sakitnya akan berkurang jika bos mau menjawabnya lebih cepat. Tidak lama berselang, bos Denjin pun mati. Jinwoo tampak kesal karena ia tidak mendapatkan informasi baru. Jinwoo mengira ini pasti ulah sistem yang ikut campur lagi. Namun Jinwoo membuka inventorinya karena ingin segera mencari tahu semuanya. Jinwoo kemudian mengambil sebuah kunci yang berasal dari Curse Random Box. Saat ini persyaratannya sudah terpenuhi semenjak Jinwoo telah mencapai level 100 setelah melakukan raid di Pulau Jeju. Akhirnya, detail dari kunci tersebut terungkap. Namanya adalah Key of Cartenon Temple. Tingkat kesulitan tidak teridentifikasi. Kunci ini dapat membuat player memasuki Cartenon Temple. Kunci ini bisa digunakan ke lokasi yang ditentukan. Lokasi gate akan terungkap setelah beberapa waktu. Dan waktu yang tersisa yaitu 417 jam, 6 menit, 52 detik. Ternyata ini adalah kunci menuju Cartenon Temple. Tentu saja Jinwoo takkan pernah melupakan Cartenon Temple yang berada di Double Dungeon. Tentu kita pasti mengingat di awal episode di mana Jinwoo mengalami kebangkitan kedua setelah tubuhnya terbaring di altar. Jinwoo merasa jika sistem ingin membawanya kembali ke sana, suatu tempat di mana semuanya bermula yang telah mengubahnya sangat jauh dari sebelumnya. Saat itu, Jinwoo hanyalah seorang hunter rank E terlemah. Namun sekarang, ia sudah menjadi seorang hunter rank S terkuat di Korea. Jinwoo berpikir jika ini sudah direncanakan dari awal, di mana ada sesuatu yang menunggunya kembali ke sana. Sesosok makhluk yang telah menciptakan skenario ini kepadanya. Di balik pintu dungeon, sang arsitek dengan senyum mengerikan sedang menunggu kedatangan Sung Jinwoo. Dan pastinya sang Shadow Monarch akan datang untuk menemuinya. Nah, pasti pada penasaran kan? Apa itu Monarch? Apa itu sistem? Apa itu pecahan cahaya yang terang? Apa itu arsitek? Dan apa itu The Ruler? Mengapa pula ayah Jinwoo sangat berani mengejar para Monarch? Bukannya malah kembali pada keluarganya ya kan? Mengapa Jinwoo terpilih untuk mengemban ini semua? Apa yang menunggunya di ujung sana? Semua itu akan terjawab nanti, makanya tonton terus video selanjutnya ya. Dah.